Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Nanda semua. Hari ini kita akan membahas mengenai salah satu kaidah di dalam ushul fikih yang banyak sekali kaidah-kaidah tersebut ya. Ya, ada banyak sekali kaidah-kaidah dalam penentuan hukum Islam. Jadi di dalam ushul fikih tersebut untuk menentukan suatu hukum baik itu Al-Qur'an maupun hadis itu ada hukum-hukum atau kaidah-kaidah untuk menentukan ini hukumnya apa. Apakah dia termasuk wajib, apakah dia termasuk sunnah, apakah dia masuk haram, apakah dia masuk makruh, apakah dia masuk mubah. Nah, hari ini kita akan bahas satu topik saja mengenai kaidah amar. Kita akan bahas mengenai kaidah amar itu sendiri apa. Oke. Nah, hari ini kita akan bahas tentang kaidah amar. Ya, kita sama ketahui bahwa kita kenal bahwa amar itu dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab. Namun di dalam fikih juga ada amar. Nah, bagaimana amar dalam fikih? Apakah sama amar di fikih dengan amar yang ada di bahasa Arab? Nah, kita akan mengkaji apa itu amar, kemudian bagaimana sigat. Sigat ini tuh ibaratnya i'rab atau penanda. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu i'rab, tanda-tanda. Kalau di fikih itu sigat, sigat amar. Nah, kemudian baru kaidah-kaidah amar itu sendiri apa. Oke. Nah, kita masuk pertama mengenai definisi amar. Nah, Ananda semua, nah, Ananda mungkin sudah pernah ya dengar kata amar. Ya, kalau Ananda belajar bahasa Arab ya, paling nggak di MDA, udah belajar tuh fi'il amar. Nah, itu termasuk salah satu bagian dari kata kerja perintah. Nah, dan sesuai dengan definisinya para ulama usul fikih bahwa amar itu adalah suruhan, perintah atau perbuatan. Nah, secara bahasa, secara istilahnya kita simpulkan bahwa amar ini adalah sebuah kaidah dalam usul fikih yang berfungsi untuk memberikan seruan, untuk memberikan perintah kepada mukallaf atau orang yang dikenai hukum untuk melaksanakan sesuatu. Nah, dari definisinya aja udah jelas, ini jatuhnya hukumnya adalah wajib. Nah, biasanya kalau amar ini hukumnya adalah wajib. Nah, jadi amar itu adalah kaidah ushul fikih yang diketahui yang berfungsi sebagai seruan atau perintah untuk mengerjakan sesuatu. Misalkan aqimus shalah wa atu zakat, dan dirikanlah salat lalu bayarkan zakat. Nah, aqimu itu laksanakan atau dirikanlah. Nah, itu salah satu contoh dari amar itu sendiri. Nah, lebih jelasnya kita akan bahas tentang sirat amar itu ya, Anda semua. Nah, Ananda semua, kita akan bahas sirat amar. Ya, yang jelas, yang pertama ini adalah adanya fiil amar atau perintah. Udah jelas ya? Ya, udah jelas. Eh, seperti kata wa aqimu sholah. Nah, wa aqimu sholah. Nah, kata aqimu itu berasal dari kata koma yakumu. Koma yakumu yaitu artinya laksanakan atau berdiri. Tapi lebih spesifik artinya berdiri. Dirikan, berdiri. Nah, ketika sudah masuk ke dalam salah satu i'rabnya fi'il amar, yaitu alif, maka hukumnya dijatuhi perintah fi'il amar. Aqimu. Qama yaqumu, dirikan, ketika masuk fi'il amar, jadi aqimu, dirikanlah, tegakkanlah, laksanakanlah. Sama maknanya. Nah, kemudian yang kedua adalah fi'il mudhari'
yang dimasuki lam amar. Jadi ketika ada fi'il mudhari' lalu dimasuki dengan lam amar, maka masuk jatuhnya ke sigat amar. Contohnya kayak gini. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Sampai situ aja. Nah, di kata wal takun ya, ini sebenarnya berasal dari fi'il mudhari ayaktuna. Ayaktiyakuna. Nah, itu fi'il mudhari'nya. Ketika dia dimasuki dengan lam amar itu yang tanda sukun ini, yang tanda sukun, maka ini jatuh kepada amar, jatuh kepada perintah. Nah, itu dia contoh dari fi'il mudhari' yang dimasuki lam amar. Kemudian yang ketiga ada namanya isim fi'il amar. Nah, jadi tanda-tanda amar itu yang selanjutnya fi'il amar tapi dia dimasukkan dengan isim. Nah, contoh ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang beriman, jagalah dirimu. Alaikum anfusakum. Jagalah dirimu. Nah, perhatikan di sini. Kata anfusakum itu sebenarnya adalah fi'il amar. Nah, fi'il amar. Namun ketika dia masuk kepada isim, isimnya apa? Isimnya adalah alaikum. Alaikum ini kalau di dalam isim itu kata benda kepunyaan. Diriku, kata kepunyaan dirimu, kamu, atasmu, yangmu, yang ada mumunya, dirimu, kamu, atasmu. Nah, itu kepunyaan, itu isim jatuhnya. Nah, jadi ketika fi'il amar ketemu dengan namanya isim, kata benda kepunyaan, kata kepunyaan orang, maka dia dijatuhi sigot amar. Maka dia jatuhnya hukumnya wajib. Nah, alaikum, alaikum ini atas kamu. Dia adalah kata isim, kata benda. Sedangkan anfusakum itu adalah fi'il amar itu sendiri. Lanjut. Kemudian menggunakan isim masdar sebagai pengganti dari fi'il. Contoh, kata ihsanan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Ihsanan. Nah, sebenarnya kan berasal dari kata ihsan. Nah, baik. Tapi ketika dia diubah jadi isim masdar, maka dia berubah menjadi berbuat baiklah. Ihsanan. Berbuat baik. Kemudian, ada yang menggunakan jumlah khabariyah atau kalimat berita. Nah, contoh, ada kata di sini ya torob basna. Ya torob basna. Hendaklah bi anfusihim menahan diri. Salasa qura ya. Wal mutallaqatu ya tarasabna. Wanita yang ditalak bi anfusihim. Bi anfusihim salasa quru. Jadi mana letak khabari atau kalimat berita adalah ini kata ini. Nah, dia sebenarnya adalah kata berita yang maka fil mudhari'. Dia adalah asalnya fil mudhari', tapi dimaknai dia sebagai sebagai fi'il amar, maaf, sebagai amar. Ya, dijadikan sebagai amar, dimaknai sebagai amar atau kata kerja suruh. Nah, terus ini yang jelas ya, ini sudah jelas tanda amar selain dari fi'il amar yang sudah jelas tampak menggunakan kata kutiba, farada, wajiba. Nah, ini dia kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Nah, itu kewajiban atas qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kewajiban diwajibkan atas kamu. Nah, itu contoh dari sifat amar itu sendiri. Nah, sampai sini semoga Anda semuanya paham. Dan jika ada yang ingin bertanya, silahkan nanti kita diskusi. Oke, lanjut kita ke kaidah-kaidah amar. Nah, Ananda semua ya, untuk kaidah amar ini ada 5. Nah, yang pertama ya,
Yang pertama, al-aslu fil amri lil wujub. Ya, pada dasarnya amar atau perintah itu menunjukkan kepada wajib. Nah, ini udah jelas. Nah, pada dasarnya amar itu menunjukkan kepada perintah wajib. Itu udah jelas. Ya, kayak tadi kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, itu ketika sudah amar itu sudah jelas itu adalah wajib. Nah, itu udah jelas. Nah, walaupun tidak disertai oleh qarinah atau penjelasan lain. Berarti dia secara tekstual sudah jelas. Secara tekstual sudah jelas bahwa amar yang dimasukkan itu sudah jelas itu adalah wajib. Ya, baik itu murafil amar atau kata kutiba wajiba farada atau dia memakai khabariyah dan sebagainya. Nah, nah, kaidah pertama ini dia ada 12. Ada irsyad petunjuk, ada ibahah kebolehan, ada tahdid ancaman, ada ikram kemuliaan, ada taskhir menghina, ada doa memohon, takwin menciptakan, takjis melemahkan, taswiyah menyamakan, imtinan kenikmatan, talhif membuat sedih, dan takzib mendustakan. Nah, bagaimana contohnya? Kita lihat di sini. Nah, oke. Nah, ini dia. Adab anjuran, sunnah. Nah, seperti fakatibuhum in alimtum fi khair. Anjuran. Anjuran untuk membuat perjanjian. Hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka. Nah, itu adalah anjuran atau sunnah. Kemudian irsyad. Irsyad ini membimbing atau memberi petunjuk. Nah, contoh, ya ayyuhalladzina amanu idza tadaitum bidain ilal ajali. Nah, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, maka hendaklah kamu menuliskan. Nah, berarti dibimbing, memberi petunjuk. Apa petunjuknya? Hendaklah kamu menuliskannya. Waktubu, hendaklah kamu menuliskannya. Dia memberikan petunjuk, memberikan jalan, memberikan solusi. Nah, kemudian ada ibahah, boleh. Nah, artinya boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan ya. Nah, kayak surah Al-Baqarah 187, Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytu abiyad minal khati alaswadi minal fajr. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam atau fajar. Ini perintah untuk melaksanakan sahur. Perintah untuk melaksanakan sahur. Tapi boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Nah, tapi batasnya waktu fajar. Ketika sudah masuk fajar berarti wajib untuk puasa. Nah, kemudian tahdid, mengancam, menghardik. Contoh kayak surah Fusilat ayat 40. A'malu masyitum, perbuatlah apa yang kamu kehendaki. Nah, ini sifatnya lebih kepada menghardik. Walaupun ini ada amar ya, perbuatlah. A'mal, a'malu, perbuatlah. Nah, tapi kalimat di sini diartikan sebagai menghardik atau mengancam. A'malu masyitah. Nah, kemudian taskhir, menghina atau merendahkan. Nah, kanu qiradatan khasiin, jadilah kamu kira yang hina. Nah, ini sifatnya menghina. Jadilah kamu kira yang hina. Jadilah ini sifatnya perintah juga, tapi ini lebih kepada merendahkan sifatnya. Kemudian takjis, menunjukkan kelemahan lawan bicara. Nah, fa'tu bisurati mim mislih. Buatlah satu surat semisal dengan Al-Qur'an. Nah, jadi buatlah. Kalau memang Anda meragukan Al-Qur'an, silakan buat satu surat yang semisal dengan Al-Qur'an. Nah, seperti itulah artinya. Dia memerintahkan tapi dia sifatnya untuk melemahkan lawan bicara. Nah,
Nah, sampai sini sebelum kita lanjutkan, ada yang paham? Kalau udah paham, yuk kita lanjut dengan materi selanjutnya. Nah, kemudian ada namanya taswiyah, penyamaan. Sama antara dikerjakan atau tidak. Nah, contoh, wa aslahu fasbiru aulas tabiru sawa'un alaikum. Masuklah kamu ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Maka baik kamu bersabar atau tidak sama saja. Jadi disama, sama dikerjakan atau tidak, penyamaan di sini. Kemudian takzib, pendustaan. Nah, qul hatu burhanukum in kuntum shadiqin. Tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar. Nah, tunjukkan berarti ada kata perintah di sana. Tunjukkanlah bukti, tunjukkan kalau memang itu benar. Berarti sifatnya takzib, pendustaan. Ada talhih, membuat sedih. Nah, seperti ayat di sini ya. Qul mutu bighadhikum. Matilah kamu karena kemarahanmu itu. Ya. Kemudian ada takwin, penciptaan, kun fayakun. Jadilah, maka terjadilah. Jadilah. Nah, itu penciptaan. Taufid, penyerahan. Ya, maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Jadi sifatnya ini kepada penyerahan diri, menyerahkan diri semuanya, memutuskan semuanya yang terbaik. Nah, itu dia, itu tauhid, penyerahan. Nah, kemudian imtinan, menyebut nikmat. Nah, fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Maka makanlah yang halal lagi baik. Halal lagi baik ini nikmat. Nah, maka fakulu. Fa, fakulu. Makanlah halalan thayyiban. Halal lagi baik. Itu nikmat. Makanya ada perintah di sana. Kemudian ada ikram, memuliakan. Udkhulu bisilmi amin. Nah, itu masuklah ke dalamnya. Jadi masuklah di sini adalah masuklah ke dalam agama Islam. Nah, jadi masuk ke dalam agama Islam, ikram, memuliakan. Kemudian adanya doa, ya, doa. Nah, atau memohon, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini memohon. Nah, itu contoh dari kaidah pertama tadi. Oke, lanjut. Nah, lanjut kita masuk kepada kaidah kedua. Al aslu fil amri layak itu bitakrir. Nah, pada dasarnya itu tidak menghendaki pengulangan berkali-kali. Nah, tidak ada pengulangan. Jadi kalau sudah dikerjakan satu kali, ya udah. Yang kedua, ketiga, keempat tidak lagi dijatuhi wajib, maka dijatuhi sunnah. Nah, tidak perlu adanya pengulangan. Jadi ketika kita sudah mengerjakan satu kali, ya udah selesai. Untuk yang selanjutnya, mau dikerjakan dua, tiga, empat, dan seterusnya, maka itu jatuhnya bukan lagi wajib. Tidak menghendaki adanya pengulangan. Contohnya haji. Haji itu cukup satu kali seumur hidup. Nah, cukup satu kali. Tidak perlu ada pengulang. Kalau sudah kita melaksanakan ibadah haji, ya sudah. Ya sudah, kita melaksanakan ibadah haji. Yang selanjutnya kita laksanakan saja umroh lagi. Haji tidak perlu adanya pengulangan. Tidak menghendaki adanya pengulangan. Karena haji ini syaratnya mampu. Mampu dari segi kesehatan, mampu dari segi finansial, mampu dari segi yang lain-lain. Mental pun juga. Nah, tidak perlu adanya pengulangan. Cukup satu kali saja sudah selesai. Nah, itu dia. Kemudian, contoh. Ya, ini surah An-Nur ayat 2. Azaniyatu wazani fajdihu kullu wahidan min mi'ati mi'atal jaladah. Berzina perempuan, berzina laki-laki, deralah masing-masing keduanya 100 kali. Nah, ini perintah untuk melakukan dera atau cambuk. Nah, kita kembali dulu ke sini sebelum kita ke contoh tadi. Dalam kaidah ini tidak dapat berdiri sendiri, namun perlu memperhatikan adanya ilat, sifat, dan syarat. Nah, ada kaidahnya lagi. Al-hukmu yuwaddau ma'al illati wa wujudan
wa'adaman. Hukum itu berlaku berdasarkan ada atau tidaknya ilat. Berarti hukum ini ada karena ilatnya apa? Pezina perempuan dan pezina laki-laki. Maka kalau sudah ada pezina perempuan dan ada pezina laki-laki, maka jatuh hukumnya adalah derah 100 kali. Nah, berarti ada ilat. Ilatnya apa? Selama dia masih melakukan perzinahan, maka wajib dia untuk mencambuk atau didera 100 kali. Nah, itu dia. Kemudian kaidah ketiga, al aslu fil amri la yaqtadirul fawrah. Nah, perintah itu pada dasarnya tidak menunjukkan kepada kesegeraan. Nah, ini contohnya haji tadi ya, haji nggak usah cepat-cepat lah itu, tidak perlu segera. Nah, tidak perlu ada kesegaran. Kalau sudah siap, sudah mampu, ya sudah berangkat haji. Tapi kalau masih belum siap secara fisik, secara mental, secara keuangan, sebaiknya jangan disegerakan. Nah, tidak perlu adanya kesegeraan. Tapi kalau sudah siap, maka disegerakan. Nah, tidak menunjukkan kepada kesegeraan. Berarti haji itu tidak perlu disegerakan, di kesegeraan. Ya, tidak perlu disegerakan. Tapi kalau sudah ada kemampuan, sudah ada kemampuan secara finansialnya dan segala macam, baru dia disegerakan untuk melaksanakan ibadah haji itu. Nah, keempat, al-umru bisyai'in umrun bil wasilah. Perintah terhadap suatu perbuatan terhadap juga adalah wasilah. Nah, wasilah di sini ada ibadah pendukung yang bisa menyebabkan ibadah ini dijadikan wajib. Contoh, contoh kayak sholat. Nah, perintah sholat itu wajib jika pendahulunya adalah berwudu. Jadi wasilahnya sholat itu berwudu. Nah, kalau wasilahnya sudah dikerjakan, maka sudah bisa kita wajib untuk melaksanakan ibadah sholat. Karena sholat itu syaratnya suci dari hadas besar dan kecil, suci jadi najis. Nah, ketika kita sudah berwudu, sudah bersuci, wasilahnya adalah bersuci, ketika kita sudah menjalankan wasilahnya, maka kita sudah dikenai hukum. Sudah dikenai perintah untuk mengerjakan ibadah. Itu contohnya dari wasilah tersebut. Nah, yang terakhir, al-umru ba'dan nahi yufidul ibahah. Perintah sesudah larangan berarti diperbolehkan. Mengerjakan kebalikannya. Nah, contoh kayak ziarah kubur. Nah, dulu kan dilarang untuk melakukan ziarah kubur, tapi Nabi akhirnya memerintahkan untuk melakukan ziarah kubur. Artinya dibolehkan. Dibolehkan untuk melakukan ziarah kubur. Yang sebelumnya dilarang, tapi sekarang kata Nabi itu dibolehkan. Nah, untuk menyengat kematian. Dan juga ini bisa dipakai untuk dalam keadaan darurat. Nah, contoh, perintah sudah larangan berarti diperbolehkan mengerjakan kebalikannya. Misal, ketika babi, ya binatang-binatang yang buas itu kan haram dimakan, ya karena berkuku tajam dan bergigi tajam segala macam. Tapi ketika kita dalam kondisi darurat yang seandainya dapat mengancam nyawa kita, maka perintah itu dihilangkan dan boleh mengerjakan kebalikannya. Berarti boleh kita memakan hewan-hewan tersebut. Tapi dengan catatan berada dalam kondisi darurat. Nah, atau kita menemukan bangkai misalkan, contoh. Nah, bangkai itu kan hukum dasarnya haram. Nah, tapi ini sudah ada di hutan, tidak ada makanan lagi, yang ada hanya bangkai, dan perut sudah lapar, ketika ditahan akan berbahaya bagi tubuhnya, berbahaya bagi kesehatannya, maka bolehlah untuk memakan bangkai itu. Dia diperbolehkan mengerjakan kebalikannya. Apa yang awalnya tidak boleh, di akhirnya dijadikan boleh. Karena ada syarat dan maksud tertentu. Syarat yang emang diterima secara uzur. Syarat yang bisa diterima secara syar'i oleh agama. Nah, itulah sekilas eh, mengenai tentang amar, ya, tentang kaidah amar. Nah, insya Allah ke depan, minggu depan kita akan bahas tentang
nahi atau larangan. Nah, kaidahnya tidak jauh berbeda dengan amar, cuman amar itu adalah perintah, nahi itu sifatnya larangan, meninggalkan. Nah, semoga apa yang Bapak jelaskan bisa bermanfaat. Dan sekali lagi Bapak mohon maaf. Pada Allah saya minta ampun, kepada manusia saya minta maaf. Billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.